Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 13 Desember. Judul dari materi kita hari ini adalah Warnai Duniaku. Lalu mengertilah Saul dan taulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Dari kitab pertama Samuel bab 18 ayat 28 sampai dengan 29. Para kader yang saya cintai, hampir semua orang mempunyai filter emosi yang membuat dia tidak bisa mendengarkan hal-hal tertentu yang dikatakan oleh orang lain. Pengalaman Anda, baik yang positif maupun yang negatif, mewarnai cara Anda memandang hidup dan membentuk pengharapan Anda. Dan pengalaman yang sangat kuat, baik itu trauma maupun insiden masa kecil Anda, bisa membuat Anda cenderung bereaksi dengan kuat ketika Anda berada pada situasi yang mirip. Kalau Anda tidak pernah mengatasi pengalaman emosi yang kuat itu, Anda akan memfilter apapun yang dikatakan orang menyangkut pengalaman-pengalaman itu. Kalau Anda dikuasai oleh suatu topik tertentu, kalau suatu subjek membuat Anda defensif, atau Anda sering memaksakan cara pandang Anda kepada orang lain, Anda mungkin harus menghabiskan sedikit waktu untuk mengatasi masalah itu sebelum Anda bisa menjadi pendengar yang baik. Sigmund Freud mengatakan, orang yang sakit gigi tidak bisa jatuh cinta. Itu artinya sakit giginya membuatnya tidak bisa memikirkan apa-apa kecuali sakit giginya itu. Hal yang sama ketika seseorang sedang mengasah kapak. Suara orang-orang di sekitarnya tidak akan terdengar karena tertutup oleh suara gerinda. Para kader, pengalaman Saul dan Daud dalam referensi kitab suci tadi menunjukkan bahwa betapa pengalaman Saul pada masa transisi kepada Daud, dia begitu tenggelam dengan masalahnya sendiri dan tidak pernah lepas. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Saul kecuali dirinya sendiri. Dia begitu membenci Daud sehingga dikatakan sampai matinya dia tetap menjadi musuh Daud, sementara Daud sendiri tidak pernah memusuhi dia. Sementara Daud sendiri sudah mengampuni dia. Kita disadarkan hari ini bahwa kita pun mungkin saja punya filter-filter emosi. Ketika kita menghadapi satu masalah yang kira-kira mirip dengan pengalaman-pengalaman pahit kita di masa kecil yang tersimpan di alam bawah sadar, kita cenderung defensif. Kita cenderung menyerang orang lain. Kita cenderung memaksa cara pandang kita dan harus diterima oleh orang lain. Kita diingatkan untuk lepas dari pengalaman-pengalaman pahit itu. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Dan kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, kita tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang efektif. Apalagi pemimpin yang ilahi. Para kader, hari ini kita belajar hal yang sangat penting. Pertanyaan kita hari ini, pengalaman emosi apa yang Anda harus atasi? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.